Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah yang dirahmati Allah. Di balik setiap nabi besar ada sahabat sejati yang berdiri teguh. Bukan di belakang tapi di sampingnya, siap menanggung resiko dan derita demi kebenaran. Dalam sejarah kenabian Rasulullah SAW, nama itu adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Beliau bukan sekedar sahabat. Beliau adalah sosok pertama yang membenarkan wahyu, yang menyerahkan hartanya tanpa ragu, dan yang mengorbankan keselamatannya demi melindungi Rasulullah. Kisahnya bukan hanya lembaran sejarah, tapi cahaya yang menuntun hati dari kelahiran hingga saat-saat genting di dalam Goa Sur, di mana iman diuji dan kesetiaan dibuktikan. Siapa sebenarnya Abu Bakar? Bagaimana ia tumbuh dalam cahaya kejujuran, mengimani risalah di saat banyak yang menolak, dan akhirnya menjadi bagian dari peristiwa hijrah yang mengubah wajah sejarah Islam? Mari kita telusuri jejak hidup sang Ash-Shiddiq, kisah yang serat keteladanan, penuh makna, dan insya Allah akan menggugah jiwa. Simak video ini sampai akhir, karena dari kisah ini kita akan belajar arti cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Di tengah hamparan pasir Mekah yang sunyi namun serat sejarah, pada tahun 573 Masehi, sekitar 2 tahun setelah peristiwa besar penyerangan pasukan bergajah, lahirlah seorang anak laki-laki dari suku Quraisy, dari klan Bani Taim. Namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Namun sejarah mengenalnya sebagai Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Beliau lahir di sebuah rumah yang teduh dari segi kehormatan dan penuh nilai-nilai luhur masyarakat Arab. Ayahnya, Utsman bin Amir, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Quhafa, seorang tokoh terhormat di kalangan Quraisy. Ibunya, Salma binti Sakhar, dikenal dengan julukan Ummul Khair. Dari kedua orang tuanya, Abu Bakar Ash-Shiddiq mewarisi bukan hanya nama baik, tapi juga kecerdasan, kelembutan, dan keteguhan yang kelak menjadi ciri khasnya sepanjang hayat. Keluarga Abu Bakar adalah keluarga yang secara sosial memiliki kedudukan tinggi. Ayahnya termasuk golongan orang yang dihormati karena kejujurannya dalam bermuamalah. Sedangkan ibunya dikenal sebagai perempuan yang tenang, bijaksana, dan penyayang. Abu Bakar Ash-Shiddiq lahir sebagai anak satu-satunya pada saat itu. Tidak seperti kebanyakan keluarga Mekah yang keras dalam mendidik anak laki-laki mereka. Keluarga ini menumbuhkan Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan suasana yang penuh kehormatan dan pemeliharaan adab. Dalam riwayat tidak tercatat bahwa beliau pernah menyembah berhala ataupun mengikuti upacara penyembahan jahiliyah. Bahkan sejak kecil beliau menjauhkan diri dari perilaku menyimpang yang dianggap biasa oleh masyarakat kala itu. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sejak kecil Abu Bakar tidak pernah bersujud kepada berhala. Suatu hari ayahnya membawa masuk ke tempat berhala, lalu berkata, "Ini Tuhan-Tuhanmu." Maka Abu Bakar berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Lalu ia pergi dan tidak pernah kembali ke tempat itu. Hadis riwayat Ibnu Asakir dalam Tarikh Damasyiq. Latar belakang ini sangat penting.
Karena meskipun Mekah pada saat itu adalah pusat kekayaan, perdagangan, dan kekuasaan suku Quraisy, kota itu juga diliputi oleh kegelapan akidah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijaksanaannya menjaga hati Abu Bakar tetap bersih, tidak disentuh oleh kotoran syirik atau tradisi jahiliyah. Sebagai seorang dari suku Quraisy, yaitu suku yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Ash-Shiddiq tumbuh dalam lingkungan elit yang terdidik dan berpengaruh. Klan Bani Taim bukanlah klan besar secara kuantitas, tetapi dikenal karena integritas dan kepandaian. Ini menjadikan Abu Bakar Ash-Shiddiq mudah dikenal dan dipercaya dalam interaksi sosial maupun perdagangan sejak usia muda. Keluarga Abu Bakar Ash-Shiddiq bukan keluarga sembarangan dalam hal nilai. Mereka tidak hanya menjaga kehormatan di mata masyarakat, tetapi juga memegang teguh tradisi kejujuran dan tanggung jawab. Ayahnya pernah berkata kepada kerabatnya, "Kami tidak menanam pohon di bumi Quraisy kecuali akarnya kejujuran dan daunnya kehormatan." Walau kalimat ini tidak tercatat dalam hadis, ia menggambarkan tradisi keluarga Abu Bakar yang menjunjung tinggi kejujuran, sebuah warisan yang kelak akan menjadi cahaya dalam gelapnya ujian dakwah Islam. Pada masa kecilnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq sering terlihat menyendiri, tidak tertarik pada permainan kasar atau perdebatan kosong. Beliau cenderung lebih banyak memperhatikan, mengamati, dan mendengar. Orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa anak ini berbeda. Diamnya bukan kebekuan, tetapi pemikiran. Ketertarikannya bukan pada kekuasaan atau ketenaran, tapi pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan ketika kelak wahyu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya sedikit orang yang segera percaya. Namun latar belakang Abu Bakar Ash-Shiddiq sudah menyiapkannya untuk itu. Beliau tidak butuh bukti berlembar-lembar. Baginya, kepribadian Muhammad bin Abdullah adalah bukti itu sendiri. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak seorang pun yang aku ajak kepada Islam, melainkan ia merasa ragu terlebih dahulu, kecuali Abu Bakar. Ia tidak ragu sedikit pun ketika aku mengajaknya." Hadis riwayat Bukhari. Namun, itu adalah kisah di masa mendatang. Pada saat ini, saat beliau masih kecil dan belum mengenal wahyu, Abu Bakar hanya dikenal sebagai anak yang jujur, terhormat, dan tidak pernah mencela siapapun. Semua orang tahu, jika kelak pemuda ini diberi tanggung jawab besar, beliau tidak akan mengecewakan. Itulah awal dari perjalanan seorang manusia yang kelak akan menjadi Ash-Shiddiq, sang pembenar, sahabat paling setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pemimpin pertama kaum muslimin setelah wafatnya Nabi. Seiring waktu berjalan, anak kecil yang lembut dan diam itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang mengundang hormat, bahkan sebelum membuka mulut. Abdullah bin Abi Quhafa, yang lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Bakar, adalah pemuda Quraisy yang berbeda dari kebanyakan kaumnya. Di Mekah, masa muda adalah waktu untuk membuktikan diri, yaitu membuktikan kekuatan, kepandaian, berdagang, kelantangan suara di pasar, dan pengaruh dalam majelis. Namun Abu Bakar Ash-Shiddiq menempuh jalan sunyi. Beliau tidak suka hingar-bingar. Beliau tidak tertarik pada pujian, apalagi pada perlombaan kemewahan yang menjadi kebanggaan anak-anak muda Quraisy saat itu. Satu hal yang membuatnya sangat berbeda adalah
hatinya yang bersih dari syirik sejak kecil. Di kota yang dipenuhi berhala dari segala rupa dan bahan, kayu, batu, bahkan emas, Abu Bakar Asy-Syiddiq tidak pernah menundukkan kepala pada satupun dari mereka. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan, Abu Bakar tidak pernah bersujud kepada berhala walau sekali. Ayahnya pernah mengajaknya masuk ke tempat berhala dan berkata, "Inilah Tuhan Tuhanmu." Lalu ia menjawab, "Ayahku, mereka tidak mendengar dan tidak memberi apa-apa." Hadis riwayat Ibnu Asakir. Bahkan sebelum mengenal Islam, fitrahnya sudah menolak batil. Hatinya condong pada kebenaran dan pikirannya menolak keyakinan tanpa alasan. Beliau dikenal sebagai pemuda yang halus budi, namun teguh hati. Beliau tidak suka berbicara sia-sia, apalagi mencela atau beradu mulut. Jika duduk dalam majelis, beliau lebih banyak mendengar. Tetapi jika berbicara, semua diam mendengarkannya. Tidak sedikit orang tua Quraisy berkata kepada anak-anak mereka, "Belajarlah adab dari Abu Bakar." Beliau menjadi contoh bukan karena memaksa, tapi karena akhlaknya memang memancar tanpa dibuat-buat. Masyarakat Quraisy sangat mempercayainya, bahkan sejak usia muda. Beliau sering diminta menjadi penengah dalam konflik kecil antar pemuda. Orang-orang percaya pada keadilannya, pada ketenangannya, dan pada kemampuannya membaca situasi. Tidak hanya berakhlak, Abu Bakar Asy-Syiddiq juga seorang yang berilmu luas. Meskipun tidak dikenal sebagai penyair atau ulama pada masanya, beliau sangat ahli dalam ilmu nasab, mengenal silsilah berbagai suku Arab dengan sangat rinci. Jika seseorang ingin menelusuri asal-usulnya atau menyusun perjodohan lintas kabilah, mereka akan mencari Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Al-Isabah, Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui silsilah dan hubungan antar kabilah Quraisy. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerlukan informasi tentang nasab, beliau bertanya kepada Abu Bakar. Kecerdasannya tidak disertai dengan kesombongan. Beliau rendah hati. Tidak ada dalam catatan bahwa beliau pernah meninggikan suara dalam perdebatan. Bahkan terhadap budak dan fakir miskin, beliau bersikap sama hormatnya seperti terhadap bangsawan Quraisy. Mekah mengenalnya sebagai orang yang selalu berkata jujur, tidak pernah menipu, dan tidak pernah menzalimi orang. Beliau bukan orang yang mencari nama, tapi justru namanya dikenal karena integritasnya. Banyak pemuda Mekah menghabiskan malam-malam mereka dengan pesta dan mabuk. Namun Abu Bakar menjauhi semua itu, bukan karena ia merasa lebih suci, tapi karena hatinya tidak pernah condong ke sana. Dalam riwayat dari Imam Malik dalam Al-Mutawatta disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Abu Bakar, "Sesungguhnya Allah telah menjaga aku dan Abu Bakar dari keburukan jahiliyah sejak kecil." Di usianya yang belum genap 30 tahun, Abu Bakar Asy-Syiddiq telah memiliki nama yang harum, kekayaan dari hasil dagang yang halal, dan hubungan baik dengan berbagai tokoh penting Quraisy. Namun, beliau tidak menggunakan kekayaannya untuk menunjukkan kekuasaan. Beliau lebih sering menggunakan hartanya untuk menolong orang miskin, menyantuni janda, dan membantu pemuda yang ingin menikah. Inilah Abu Bakar Asy-Syiddiq sebelum Islam. Bahkan sebelum wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah, Abu Bakar telah hidup dengan kejujuran, kemuliaan, dan kejernihan hati. Maka tidak heran ketika hari besar itu tiba, hari di mana Rasulullah menyampaikan bahwa beliau telah menerima wahyu dari langit. Abu Bakar tidak menuntut mukjizat,
tidak meminta pembuktian. Karena bagi orang seperti Abu Bakar, kebenaran yang dibawa oleh orang yang paling ia percaya adalah kebenaran yang cukup. Namun, hari itu akan datang nanti. Untuk saat ini, cukup bagi kita untuk mengenal siapa Abu Bakar sebenarnya. Seorang pemuda Quraisy yang sunyi dari kekacauan jiwa, yang bersih dari najis syirik, yang akalnya sehat dan hatinya jujur. Dan semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seorang hamba yang akan menanggung beban besar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak. Abu Bakar Asy-Syiddiq telah mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lama. Mereka berasal dari lingkungan yang sama, yaitu suku Quraisy. Tumbuh besar di kota yang sama, sering bertemu dalam urusan perdagangan, dan beberapa kali terlibat dalam majelis-majelis masyarakat. Namun, lebih dari sekedar kenalan, Abu Bakar Asy-Syiddiq mengenal pribadi Rasulullah dengan baik. Beliau tahu bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta, tidak pernah melanggar janji, dan tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang batil. Beliau tahu bahwa sejak sebelum masa kenabian, orang-orang sudah memanggilnya dengan gelar Al-Amin, yaitu yang terpercaya. Karena itulah ketika Abu Bakar mendengar bahwa Rasulullah mengaku telah menerima wahyu dari langit, reaksinya berbeda dari orang lain. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, yang ada hanya keyakinan yang datang seketika. Seakan hati Abu Bakar memang telah menanti momen ini. Abu Bakar tidak mendengar kabar ini dari orang ketiga. Beliau mendengarnya langsung dari Rasulullah sendiri. Rasulullah atas perintah Allah mulai mendakwahkan Islam secara pribadi kepada orang-orang terdekatnya. Di antara mereka, salah satu nama yang langsung disebut adalah Abu Bakar bin Abu Quhafa. Beliau tahu siapa Abu Bakar, dan beliau tahu hati sahabat lamanya itu bersih dan terbuka. Maka suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Abu Bakar dan berkata dengan tenang namun tegas, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepadamu dan kepada seluruh manusia. Aku mengajakmu untuk menyembah Allah yang Esa, tanpa sekutu baginya, dan agar kamu tidak menyembah selainnya." Tanpa bertanya panjang, tanpa memerlukan mukjizat, Abu Bakar Asy-Syiddiq mengangguk dan menerima Islam saat itu juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seseorang, kecuali ia merasa ragu-ragu dan berpikir terlebih dahulu, kecuali Abu Bakar. Ia tidak ragu ketika aku mengajaknya." Hadis riwayat Bukhari. Di saat orang-orang lain butuh waktu, butuh bukti, butuh proses, Abu Bakar hanya butuh satu hal, yaitu kalimat dari orang yang paling ia percaya. Dan itu cukup, karena bagi Abu Bakar, kebenaran tidak butuh panjang lebar jika datang dari orang yang selama ini tidak pernah berdusta. Dalam riwayat lain disebutkan, Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan disahihkan oleh para sejarawan sirah. Tidak lama setelah itu, Abu Bakar berdiri dari tempat duduknya dan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keyakinan dan keteguhan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka berubah sudah hidupnya. Beliau bukan lagi hanya seorang pedagang Quraisy. Sejak hari itu, beliau adalah seorang muslim, seorang mukmin pertama dari kalangan dewasa, seorang pelindung pertama dakwah Rasulullah.
Namun Abu Bakar tidak hanya sekedar menerima Islam dalam hatinya. Beliau memeluknya dengan seluruh hidupnya. Dalam satu hari itu juga, Abu Bakar Asy-Syiddiq langsung mulai mengajak orang lain untuk mengikuti jalan yang baru diyakininya. Sejak hari pertama beliau mengucapkan syahadat, Abu Bakar Asy-Syiddiq tidak pernah berdiri di belakang Rasulullah. Beliau berdiri di sisi Rasulullah, bukan sebagai pengikut biasa, tetapi sebagai sahabat yang sepenuhnya memahami beratnya amanah kenabian. Tidak ada waktu transisi, tidak ada keraguan. Abu Bakar Asy-Syiddiq masuk Islam dengan sepenuh hati. Dan sejak saat itu, seluruh hidupnya diarahkan untuk mendukung Rasulullah. Saat wahyu-wahyu pertama turun dan Rasulullah mulai mengajak orang-orang terdekat untuk menerima Islam secara diam-diam, Abu Bakar adalah orang pertama yang mengambil peran aktif sebagai penghubung antara Rasulullah dan masyarakat Quraisy. Bukan karena diminta, tapi karena beliau tahu kebenaran ini tidak bisa beliau simpan sendiri. Namun, peran Abu Bakar bukan hanya sebagai penyambung lidah. Beliau lebih dari itu. Beliau adalah tempat Rasulullah mencurahkan pikiran, berbagi tekanan, dan mendiskusikan strategi. Dalam hadis disebutkan, "Jika aku menjadikan seseorang sebagai kekasih selain Tuhanku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi ia adalah saudaraku dan sahabatku." Hadis riwayat Bukhari. Ungkapan ini bukan basa-basi. Rasulullah tidak pernah melebih-lebihkan. Yang beliau katakan adalah kenyataan. Di antara semua sahabat, Abu Bakar adalah yang paling dekat dalam jiwa, bukan hanya dalam tubuh. Seiring berjalannya waktu, rumah Abu Bakar Asy-Syiddiq di Mekah mulai menjadi tempat singgah bagi para muslim awal. Beliau menyediakan ruang, waktu, dan hartanya untuk menyokong mereka yang lemah dan ingin belajar Islam lebih dalam. Tidak banyak bicara, Abu Bakar hanya bertindak. Beliau menganggap itu bukan sumbangan, tapi bagian dari imannya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai hartanya selain Abu Bakar. Tidak ada seorang pun yang telah menolongku dengan harta dan diri sebagaimana Abu Bakar telah menolongku." Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah Abu Bakar. Beliau tidak banyak terlihat di depan, tetapi pengaruh dan perannya tidak pernah bisa disangkal. Beliau menjadi sumber ketenangan di tengah tekanan, menjadi peneguh hati Nabi ketika wahyu membawa beban berat. Ketika Rasulullah SAW berdakwah diam-diam, Abu Bakar menjaga rahasia beliau. Beliau tidak pernah terburu-buru, tetapi juga tidak pasif. Beliau memahami bahwa mendampingi Nabi bukan hanya soal keberanian, tapi soal kebijaksanaan. Beliau tidak pernah melawan dengan tangan sebelum waktunya, namun beliau juga tidak pernah mundur. Dan dalam diamnya ada kerja besar yang dilakukan. Dalam percakapan malam yang penuh ketulusan, dalam doa yang hanya beliau dan Robnya yang tahu, Abu Bakar menyertai perjuangan Rasulullah dengan seluruh jiwanya. Beliau menjadi saksi dari turunnya wahyu demi wahyu dan menjadi telinga yang paling dipercaya oleh Rasulullah untuk menyampaikan makna yang belum banyak dimengerti oleh orang-orang. Beliau tahu bahwa jalan ini panjang dan berat, tapi beliau tidak pernah bertanya sampai kapan. Beliau hanya bertanya, apa yang bisa aku bantu hari ini? Di kemudian hari, ketika umat Islam melihat Abu Bakar berdiri di depan untuk memimpin setelah wafatnya Rasulullah, banyak yang bertanya-tanya mengapa dia. Tapi mereka yang tahu sejarah tidak akan heran, karena sebelum semua orang percaya kepada Rasulullah, Abu Bakar
sudah lebih dahulu mempercayainya. Sebelum semua orang tahu pentingnya dakwah ini, Abu Bakar sudah menyerahkan dirinya untuk itu. Dan dari semua hubungan di dunia ini, hubungan Abu Bakar dan Rasulullah adalah yang paling murni. Tidak ada pamrih, tidak ada kepentingan, hanya cinta karena iman dan keyakinan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tutuplah semua pintu ke masjid ini kecuali pintu Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa hanya pintu Abu Bakar yang tidak boleh ditutup? Karena di antara semua manusia, hanya Abu Bakar yang diberi kehormatan untuk tetap bersama Rasulullah sampai akhir. Di dunia, di masjid, di Gua Sur nanti, hingga kelak di dalam sejarah. Itulah Abu Bakar Asy-Syiddiq dalam awal-awal dakwah Islam, sahabat, penjaga, penyokong, penasihat, dan saudara seiman paling setia. Tidak menunggu panggilan, beliau datang sebelum diminta. Dan beliau tidak meminta balasan karena bagi Abu Bakar bersama Rasulullah adalah kehormatan yang tidak bisa dibayar dengan dunia. Keislaman Abu Bakar Asy-Syiddiq bukan hanya membawa berkah bagi dakwah Rasulullah, beliau juga membawa bahaya besar bagi dirinya sendiri. Di Mekah, nama Abu Bakar dikenal sebagai seorang pedagang yang terpercaya, mulia, dan dihormati. Tapi ketika beliau berdiri di samping Rasulullah dan menyatakan dirinya sebagai Muslim, seluruh pandangan terhadapnya berubah. Kaum Quraisy tidak hanya melihatnya sebagai pengikut baru, mereka melihatnya sebagai ancaman. Mereka sadar jika Abu Bakar saja, orang sebijak dan seberpengaruh itu, masuk Islam tanpa ragu, maka cepat atau lambat Islam akan meruntuhkan tatanan sosial mereka, dan itulah yang mereka takuti. Maka mulailah penindasan. Bukan sekedar ejekan atau pengucilan sosial. Abu Bakar mengalami kekerasan fisik yang berat, meski statusnya dari golongan terpandang. Beliau menunjukkan betapa kerasnya permusuhan Quraisy terhadap Islam. Suatu hari, di sekitar Ka'bah, ketika Rasulullah sedang menyampaikan Islam, kaum Quraisy yang merasa terganggu mengangkat tangan kepada Nabi. Mereka memukulnya, menyeretnya, dan mengepungnya. Abu Bakar yang melihat kejadian itu tidak tinggal diam. Beliau langsung menerobos kerumunan dan berteriak, "Apakah kalian membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah?" Quran Surat Al-Ghafir ayat 28. Ayat ini berkaitan erat dengan konteks ini. Beliau tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Para pemuka Quraisy segera memukulinya. Dengan tangan kosong, beliau tidak melawan. Beliau hanya menahan rasa sakit. Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dan beberapa tokoh lain memukulinya dengan terompah dan tangan kosong. Wajahnya dihantam hingga darahnya bercucuran. Hidungnya remuk, wajahnya tidak bisa dikenali, dan beliau jatuh dalam keadaan tidak sadar. Diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad dan Ibnu Ishaq, Abu Bakar dipukuli dengan sangat keras hingga wajahnya bengkak parah dan tidak dikenali lagi. Beliau dipanggul oleh keluarganya dan dibawa pulang dengan asumsi beliau tidak akan selamat. Berita tersebar cepat di antara penduduk Mekah. Orang-orang dari Bani Taim, klan Abu Bakar, datang membawa Abu Bakar ke rumahnya. Mereka tidak tahu apakah beliau akan hidup atau mati. Mereka menangis, mereka menunggu napas terakhir. Namun, yang paling menyentuh dari semua ini adalah ketika Abu Bakar siuman dari pingsannya, kata pertama yang keluar dari mulutnya bukan air, bukan pula obat, bukan siapa yang melakukan ini kepadaku. Ia hanya berkata, "Bagaimana keadaan Rasulullah? Apakah beliau selamat?"
Keluarganya menjadi marah. Mereka tidak mengerti bagaimana mungkin dalam keadaan luka dan nyaris mati, yang paling beliau pikirkan adalah keadaan orang lain. Ibunya yang belum masuk Islam berusaha menenangkannya, tapi beliau menolak makanan dan perawatan. Beliau bersumpah tidak akan makan atau minum sampai mengetahui keadaan Rasulullah. Akhirnya ibunya pergi ke rumah Ummu Jamil, saudari Umar bin Khattab, yang sudah masuk Islam secara diam-diam. Beliau membisikkan bahwa Abu Bakar mencarinya. Ummu Jamil pun datang dan mengabarkan bahwa Rasulullah dalam keadaan selamat. Akhirnya ibunya pergi ke rumah Ummu Jamil, saudari dari Umar bin Khattab, yang sudah masuk Islam secara diam-diam. Ia membisikkan bahwa Abu Bakar mencarinya. Ummu Jamil pun datang dan mengabarkan bahwa Rasulullah dalam keadaan selamat. Barulah Abu Bakar tenang, barulah beliau mau menerima makanan. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan makan atau minum sampai aku melihat Rasulullah sendiri." Setelah beberapa waktu, ketika tubuhnya masih lemah dan luka-lukanya belum sembuh, Abu Bakar Asy-Syiddiq meminta agar dibawa kepada Rasulullah. Beliau ingin melihat dengan matanya sendiri bahwa Nabi baik-baik saja. Saat bertemu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluknya dengan air mata. Tidak banyak kata yang terucap, tapi keduanya tahu inilah harga dari kebenaran. Dan Abu Bakar telah membayarnya dengan wajahnya, dengan darahnya, dan dengan nyawanya yang nyaris melayang. Peristiwa itu bukan satu-satunya penyiksaan yang beliau alami. Quraisy terus mengawasinya, mengintimidasi, dan menyebarkan fitnah tentangnya. Mereka menyebutnya penghasut, pengkhianat leluhur, dan bahkan orang gila. Namun Abu Bakar Asy-Syiddiq tidak pernah mundur. Beliau tidak mencari pujian, beliau tidak membela diri di hadapan mereka. Beliau hanya tetap berjalan dengan wajah penuh bekas luka dan hati yang tidak terguncang sedikit pun. Di antara semua sahabat, Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah yang pertama diuji dengan keras, bahkan sebelum dakwah disampaikan secara terbuka, dan beliau tidak gagal. Sampai akhir hayatnya, luka-luka itu menjadi saksi bahwa iman yang benar-benar bukan hanya dibuktikan dengan lisan, tapi juga dengan keberanian menanggung penderitaan karena Allah. Islam belum genap beberapa hari dalam diri Abu Bakar, namun keimanannya sudah melahirkan tindakan. Beliau tidak duduk menunggu perintah, beliau tidak menunggu jaminan keselamatan, beliau langsung bergerak. Satu hari setelah beliau masuk Islam, Abu Bakar Asy-Syiddiq sudah mendatangi sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau berbicara dengan tenang, tanpa retorika, tanpa tekanan. Namun kata-katanya mengubah arah hidup orang-orang besar. Dalam waktu singkat, 5 tokoh yang kelak menjadi poros Islam masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kelima orang itu adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Kelima sahabat ini seluruhnya dijamin surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya memulai Islam mereka karena satu orang, yaitu Abu Bakar. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah, Abu Bakar adalah orang yang paling giat mengajak orang masuk Islam dari kalangan sahabat. Melalui tangan dialah Islam masuk ke hati para tokoh Quraisy seperti Utsman dan Abdurrahman. Namun pengorbanan Abu Bakar tidak berhenti sampai di situ. Beliau tidak hanya mengajak orang dengan kata-kata, beliau menyokong dakwah dengan seluruh hartanya.
Abu Bakar Ash-Shiddiq dikenal sebagai seorang pedagang sukses di Mekah. Tapi sejak masuk Islam, hartanya tidak lagi beliau anggap miliknya. Beliau menyadari kekayaan hanyalah alat, dan alat terbaik adalah yang digunakan untuk menolong agama Allah. Beliau menghabiskan hartanya untuk membebaskan budak-budak muslim yang disiksa oleh tuannya, menyokong logistik kebutuhan kaum muslimin yang diintimidasi, membantu para mu'alaf agar bisa bertahan dari tekanan keluarga mereka. Salah satu pengorbanan paling nyata Abu Bakar adalah dalam membebaskan budak-budak muslim yang menderita siksaan. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah, budak milik Umayyah bin Khalaf. Beliau disiksa setiap hari di padang pasir, dijemur, ditindih batu, dan dipaksa mencaci Allah dan Rasul-Nya. Tapi beliau hanya mengucapkan satu kata, yaitu Ahad, Ahad. Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq melihat kondisi Bilal, beliau tidak berbicara banyak. Beliau langsung membeli Bilal dengan harga tinggi, lalu membebaskannya di tempat. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Sa'ad, Abu Bakar berkata kepada Umayyah, "Berapapun kau minta untuk Bilal akan aku bayar." Lalu Bilal dibebaskan dan menjadi orang merdeka karena Islam. Selain Bilal, Abu Bakar juga membebaskan Amir bin Fuhairah, Lubainah, budak wanita milik Umar, Zinirah, budak wanita yang dibutakan karena Islam, Nahdiyah dan putrinya, dua wanita budak yang disiksa agar keluar dari Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak memilih budak berdasarkan kekuatan fisik atau potensi balasan. Beliau membebaskannya yang paling lemah, yang paling tidak punya pelindung. Karena itulah nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Bakar dalam surat Al-Lail. Dan orang yang bertakwa akan dijauhkan dari neraka, yaitu yang memberikan hartanya untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun memberikan pemberian itu kepadanya sebagai balasan, tetapi dia memberikannya semata-mata karena mengharap wajah Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar akan mendapatkan kepuasan. Quran Surat Al-Lail ayat 17-21. Ibnu Katsir dalam banyak ulama tafsir menyatakan ayat ini turun khusus tentang Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sepanjang hidupnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq menghabiskan hampir seluruh kekayaannya untuk Islam. Diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, ketika Nabi SAW memerintahkan untuk bersedekah dalam perang Tabuk, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Meskipun peristiwa itu terjadi di masa Madinah, prinsipnya sudah dimulai sejak hari pertama keislamannya. Beliau tidak pernah menyimpan dunia untuk dirinya. Pengorbanan ini bukan karena Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak tahu nilai uang, justru karena beliau tahu betapa besar nilai Islam, hingga semua harta tidak sebanding dengan satu langkah dakwah Rasulullah. Di balik semua itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak pernah menyebut dirinya sebagai tokoh. Beliau tidak meminta posisi, beliau tidak ingin dikenal. Ketika Rasulullah menyebutnya dalam majelis sebagai orang terbaik setelah para nabi, Abu Bakar hanya menunduk. Beliau tidak merasa layak, padahal seluruh umat tahu, tanpa dirinya, dakwah di fase-fase awal tidak akan bisa bertahan sebagaimana mestinya. Inilah Abu Bakar, seorang sahabat yang mengajak dengan akhlak, menyokong dengan harta, dan berkorban tanpa batas, semata-mata karena yakin karena jalan ini benar dan Rasulullah adalah utusan Allah. Jika orang lain menakar Islam dengan logika atau status,
Abu Bakar telah membayarnya dengan apapun yang beliau miliki. Dalam tahun ke-10 dari kenabian, Rasulullah kehilangan 2 orang terpenting dalam hidupnya. 2 orang yang selama ini berdiri sebagai pelindung utama, bukan hanya terhadap dakwah, tapi terhadap dirinya secara pribadi. Yang pertama wafat adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri yang tidak hanya menjadi pendamping hidup, tetapi juga penenang jiwanya. Yang kedua adalah Abu Thalib, sang paman, yang selama ini membentengi beliau dari gangguan fisik dan ancaman terbuka kaum Quraisy. Keduanya wafat dalam waktu yang berdekatan, dalam 1 tahun. Dan Rasulullah tidak pernah menyebut tahun ini kecuali dengan nama Amul Husni, tahun kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan rumah yang dulu selalu menjadi tempat pulang dengan tenang. Beliau kehilangan suara yang selalu menenangkannya saat tubuhnya lelah dan hatinya terluka oleh penolakan. Dan ketika Abu Thalib wafat, kaum Quraisy merasa tidak lagi terhalang untuk menyakiti beliau secara langsung. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada satu musibah pun yang lebih berat bagi Rasulullah setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, kecuali peristiwa-peristiwa besar di kemudian hari. Dalam kesedihan dan keterasingan itulah Abu Bakar Ash-Shiddiq tetap berdiri di sisi Nabi. Beliau melihat langsung perubahan di sekitar Nabi. Rumah yang dulu terasa hangat kini sepi. Jalan-jalan di Mekah yang dulu cukup aman untuk beliau lalui kini dipenuhi pengintai dan pelecehan. Tidak sedikit dari orang-orang Quraisy yang mulai mengangkat tangan mereka untuk melemparkan debu atau batu kepada Rasulullah. Hal yang dulu tidak berani mereka lakukan selama Abu Thalib masih hidup. Dan di antara semua orang, Abu Bakar Ash-Shiddiq yang paling mengerti luka itu. Beliau tidak hanya ikut menderita secara fisik sebagai muslim, tapi beliau juga memahami betul kesedihan personal yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memberikan hiburan dengan kata-kata kosong. Beliau juga tidak berusaha menutupi kenyataan. Yang beliau lakukan adalah menemani Nabi, diam di sisi beliau, mendengarkan, dan siap bertindak kapanpun jika diperlukan. Dalam periode itulah Abu Bakar meningkatkan pengorbanannya. Bahkan ketika keadaan ekonomi dan sosial makin menekan, beliau menggunakan hartanya untuk menjamin keamanan beberapa muslim, memberi mereka perlindungan, makanan, dan penghiburan. Tapi lebih dari itu, beliau berusaha menjaga agar Rasulullah tetap memiliki sandaran di saat semua dinding dunia seakan runtuh. Ketika tekanan makin berat, Abu Bakar Ash-Shiddiq bahkan mengusulkan kepada Nabi untuk meninggalkan Mekah. Beliau menawarkan diri untuk menemani beliau keluar dari kota, mencari tempat aman untuk menegakkan agama Allah. Namun Rasulullah berkata, belum ada perintah dari Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, aku pernah meminta izin kepada Nabi untuk hijrah, namun beliau bersabda, jangan tergesa-gesa, mungkin Allah akan menjadikan untukmu teman dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. Abu Bakar Ash-Shiddiq memahami isyarat itu, maka beliau pun bersiap. Diam-diam beliau membeli 2 ekor unta dan memeliharanya selama berbulan-bulan, menunggu izin Allah turun kepada Rasulnya. Tapi semua itu belum terjadi pada tahun ini. Tahun ini adalah tahun luka dan keteguhan. Ketika semua orang merasa hancur karena kehilangan, Abu Bakar Ash-Shiddiq
justru menunjukkan bahwa keimanan tidak runtuh bersama perginya pelindung duniawi. Beliau tidak menggantikan posisi Sayyidah Khadijah atau Abu Thalib, karena tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Tapi beliau menjadi penopang yang tersisa, yang paling dekat, yang paling siap, dan Nabi tahu itu. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak seorang pun yang telah berbuat baik kepadaku kecuali aku telah membalasnya, kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya kebaikannya kepadaku hanya bisa dibalas oleh Allah." Hadis riwayat Ahmad. Tahun kesedihan bukan hanya tentang wafatnya dua orang terpenting dalam hidup Nabi. Itu adalah momen di mana Allah menyingkap siapa yang benar-benar bertahan ketika semua pintu dunia tertutup. Dan Abu Bakar As-Siddiq berdiri dalam senyap, tidak menuntut pengakuan, tidak meminta kedudukan, hanya ingin Rasulullah tahu, aku di sini, aku belum pergi, dan aku tidak akan pergi. Dalam dunia yang mulai menolak Rasulullah, Abu Bakar adalah dunia yang tersisa, dunia yang tetap memeluknya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi tempat berlindung mereka. Rumahnya sering menjadi tempat pertemuan rahasia. Beliau menyambut mereka, mendengarkan keluhan mereka, dan lebih dari itu, beliau menguatkan mereka dengan keimanan yang kokoh dan keteladanan yang nyata. Beliau tidak pernah berkata, "Sabar saja." Justru beliau berkata, "Aku bersamamu." Quraisy mulai menyadari bahwa selama Abu Bakar masih ada di antara kaum muslimin, semangat mereka tidak akan padam. Maka ancaman mulai mengarah padanya secara lebih serius. Beberapa tokoh Quraisy menyarankan kepada kaumnya agar Abu Bakar diasingkan. Beliau dianggap provokator. Namun karena kedudukannya yang sangat dihormati dan relasi sosialnya yang luas, mereka tidak berani menyentuhnya secara langsung tanpa konsekuensi. Tapi tekanan itu tetap datang dalam bentuk lain, yaitu boikot dagang, isolasi sosial, dan pelecehan terang-terangan. Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan bahwa Abu Bakar pernah bersiap meninggalkan Mekah karena tekanan sudah tidak tertahankan. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari, ketika penganiayaan semakin berat, Abu Bakar bertekad untuk hijrah ke Habasyah. Saat ia sampai di Barq al-Ghimad, yaitu arah Yaman, beliau bertemu Ibnu Ad-Duhunah, pemimpin suku Quraysh yang berkata, "Orang seperti engkau tidak pantas keluar dan diusir. Pulanglah ke Mekah dan aku akan melindungimu." Abu Bakar pulang dengan perlindungan itu, tapi Quraisy memaksa Ibnu Ad-Duhunah untuk membatalkan jaminan sosialnya, kecuali Abu Bakar berhenti sholat di depan rumahnya. Abu Bakar menolak. Beliau tidak bisa memisahkan hidupnya dari agamanya. Maka beliau kembalikan jaminan itu dan siap menanggung resikonya sendiri. "Jika kalian mencabut perlindungan itu, maka biarlah hanya Allah yang menjadi pelindungku." Sirah Ibnu Hisham. Dari semua ini, satu hal menjadi jelas, yaitu Abu Bakar bukan hanya sahabat Nabi, beliau adalah penjaga umat. Ketika banyak sahabat fokus menyelamatkan diri masing-masing, Abu Bakar mengarahkan dirinya untuk menjadi pelindung bagi yang tidak berdaya. Beliau berdiri di atas kelemahan dan kehancuran, menjadi perisai diam-diam yang menjaga agar umat Islam tidak terpecah oleh rasa takut dan rasa putus asa. Rasulullah pun mengakui itu secara terbuka. "Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian." Lalu kalian berkata, "Pendusta engkau." Sedangkan Abu Bakar berkata, "Engkau benar." Dan ia membelaku dengan diri dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari.
Dalam fase paling gelap perjuangan Islam di Mekah, Abu Bakar bukan hanya tetap bertahan, beliau menjadi penguat bagi yang hampir tumbang. Beliau tidak memegang senjata, tapi beliau menjaga iman orang-orang lemah dengan keteguhan, keberanian, dan kemurahan yang tidak tertandingi. 10 tahun lebih Rasulullah berdakwah di Mekah. Umat Islam tidak tumbuh dalam kenyamanan, melainkan dalam derita, ancaman, dan kehilangan. Kematian Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib telah menghilangkan dua pelindung terkuat Nabi. Upaya mencari dukungan keluar Mekah seperti ke Taif berakhir dengan penolakan dan lemparan batu. Dakwah Islam berada di tengah kepungan yang makin menutup ruang. Namun perubahan besar datang setelah sejumlah penduduk Yatsrib atau Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj, masuk Islam. Mereka menyambut seruan Nabi dengan hati terbuka dan berjanji untuk melindungi beliau jika hijrah ke sana. Dalam perjanjian penting terjadi, yaitu Baiat Aqobah pertama dan kedua. Dalam baiat kedua, lebih dari 70 orang Ansor bersumpah setia di hadapan Nabi bahwa mereka akan membela beliau sebagaimana mereka membela keluarga mereka sendiri. Inilah titik balik, bukan karena Madinah aman, tapi karena Allah telah menyediakan lahan baru untuk tumbuhnya Islam yang tidak lagi bisa berkembang di Mekah. Saat itulah turun wahyu dari Allah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini ada kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Perintah hijrah pun ditetapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segera pergi. Beliau tetap menunggu perintah spesifik dari Allah untuk waktu dan cara pelaksanaan hijrah. Sementara itu, para sahabat mulai berhijrah ke Madinah secara bertahap dan diam-diam agar tidak ditangkap oleh Quraisy. Di Mekah hanya tersisa segelintir orang, yaitu mereka yang ditahan, mereka yang sakit, dan mereka yang mendapat amanah khusus dari Rasulullah. Dan satu orang yang masih terus berharap menjadi pendamping hijrah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar sudah sejak lama ingin hijrah bersama Rasulullah. Saat penganiayaan makin memburuk, beliau pernah memohon izin kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berhijrah bersamamu." Namun Nabi kala itu menjawab, "Jangan terburu-buru. Mungkin Allah akan memberimu seorang teman." Hadis riwayat Bukhari. Abu Bakar As-Siddiq tidak bertanya lagi. Beliau memahami kalimat itu sebagai isyarat. Maka sejak saat itu, beliau menyiapkan 2 unta yang sehat dan kuat, serta merawatnya selama berbulan-bulan khusus untuk perjalanan hijrah. Beliau juga melatih seorang pemandu jalan non-muslim yang bernama Abdullah bin Uraikid, orang yang dikenal jujur dan ahli rute padang pasir. Abu Bakar tidak tahu kapan hijrah akan terjadi, tapi beliau tetap bersiap karena beliau yakin ketika waktunya tiba, beliau harus siap tanpa perlu diberitahu 2 kali. Sementara itu, kaum Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin mulai meninggalkan Mekah. Mereka mulai panik. Mereka tahu jika Rasulullah berhasil keluar dan bergabung dengan komunitas Islam yang tumbuh di Yatsrib, maka mereka akan menghadapi ancaman yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Maka Quraisy mengadakan rapat di Darun Nadwah. Mereka menyusun rencana, yaitu membunuh Rasulullah secara kolektif oleh perwakilan seluruh kabilah, agar Bani Hashim tidak bisa membalas dendam ke satu pihak. Ibnu Ishaq meriwayatkan, Abu Jahal berkata,
kami akan memilih satu pemuda kuat dari tiap kabilah, dan mereka semua akan menikam Muhammad secara bersamaan. Maka darahnya akan tersebar dan Bani Hashim tidak akan sanggup memerangi semua kabilah sekaligus. Sirah Ibnu Hisham. Di malam itu, wahyu turun kepada Rasulullah untuk berhijrah segera. Allah memberitahu Rasulullah tentang rencana pembunuhan. Maka Rasulullah kembali ke rumah Abu Bakar di luar jam biasa, di siang bolong, tanda bahwa ada hal darurat. Ketika Rasulullah masuk dan berkata, "Keluarkan semua orang dari rumahmu." Abu Bakar menjawab, "Mereka semua adalah keluargaku ya Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Allah telah mengizinkan aku untuk hijrah." Abu Bakar Asy-Syiddiq yang telah menunggu kalimat itu selama berbulan-bulan meneteskan air mata. Bukan karena takut, tapi karena bahagia bisa menemani Rasulullah dalam langkah paling penting dakwah Islam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang menangis karena bahagia kecuali Abu Bakar saat itu." Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq langsung merancang rute. Beliau menyiapkan uang, logistik, dan menyusun jaringan informasi. Abdullah bin Abu Bakar, yaitu putranya, bertugas membawa berita harian dari kota. Asma binti Abu Bakar, yaitu putrinya, menyiapkan makanan dan suplai. Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar, menggembala kambing di sekitar goa untuk menghapus jejak. Semua dilakukan dengan tenang, sistematis, dan penuh perhitungan. Tidak ada yang tahu rencana ini kecuali segelintir orang terpercaya. Keputusan hijrah bukan sekedar pindah kota. Itu adalah keputusan meninggalkan tanah kelahiran, keluarga besar, dan semua kenyamanan. Abu Bakar siap untuk itu, bukan hanya dengan fisik, tapi dengan kerelaan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abu Bakar adalah orang yang paling amanah terhadap diriku dalam persahabatan dan hartanya. Seandainya aku mengambil kekasih di dunia, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari. Perintah hijrah itu datang bukan pada saat dunia tenang, tapi justru ketika bahaya berada di puncaknya. Malam itu, rumah Nabi telah dikepung oleh para pemuda Quraisy dari berbagai kabilah. Mereka sepakat untuk membunuh beliau secara serentak, agar Bani Hashim tidak bisa membalas dendam pada satu pihak. Namun mereka tidak tahu bahwa Allah telah menidurkan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya di malam itu membaca ayat, "Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, lalu kami tutup mereka sehingga mereka tidak bisa melihat." Quran Surat Yasin ayat 9. Sementara itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq telah siap di rumahnya dengan unta dan bekal perjalanan yang sudah beliau siapkan jauh-jauh hari. Saat Rasulullah tiba, Abu Bakar tidak bertanya banyak. Beliau sudah tahu, inilah saat yang beliau tunggu, yaitu menemani kekasihnya dalam hijrah. Demi keselamatan, rute perjalanan mereka tidak langsung menuju utara ke Yatsrib. Justru mereka mengambil arah selatan, menuju Gua Sur, yang terletak di Gunung Batu sekitar 5 km dari Mekah. Tujuannya jelas, untuk mengecoh para pengejar. Sesampainya di mulut gua, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Izinkan aku masuk terlebih dahulu ya Rasulullah. Aku akan periksa apakah di dalam ada binatang buas atau ada hal yang membahayakanmu." Abu Bakar Asy-Syiddiq masuk ke goa, memeriksa lubang-lubang dan menutup celah-celah yang biasa dimasuki binatang dengan robekan pakaiannya. Salah satu lubang yang tidak tertutup
beliau tutup dengan telapak kakinya sendiri. Setelah yakin semua aman, barulah beliau mempersilahkan Rasulullah masuk. Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar karena kelelahan. Namun saat itu, seekor binatang menyengat kaki Abu Bakar dari lubang yang beliau tutupi. Beliau menahan rasa sakit itu secara diam-diam. Beliau tidak ingin gerakannya membangunkan Rasulullah. Dalam sirah Ibnu Ishaq dan riwayat-riwayat Atsar disebutkan Abu Bakar menangis karena kesakitan. Air matanya jatuh ke wajah Nabi. Maka beliau terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi wahai Abu Bakar?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Hanya kakiku tersengat sesuatu." Rasulullah pun meniup bagian itu dan membaca doa, dan rasa sakitnya pun hilang. Sementara mereka bersembunyi di dalam goa selama 3 hari, Quraisy menyebar para pengejar ke segala arah. Mereka mengumumkan sayembara 100 ekor unta bagi siapapun yang dapat menangkap Rasulullah dan Abu Bakar hidup ataupun mati. Jejak mereka hampir ditemukan. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, "Ketika kami di dalam goa, aku berkata kepada Nabi, 'Wahai Rasulullah, andai salah satu dari mereka menundukkan pandangannya, pasti dia akan melihat kita.' Maka Nabi menjawab, 'Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang 2 orang yang ketiganya adalah Allah?' Abu Bakar saat itu tidak takut untuk dirinya sendiri, tapi khawatir jika Rasulullah tertangkap atau disakiti. Kata-kata Nabi itu meneguhkannya. "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Allah menjaga mereka meski pasukan Quraisy berdiri tepat di depan mulut goa. Mereka tidak bisa melihat apapun. Dalam beberapa riwayat Atsar disebutkan bahwa Allah mengirim laba-laba yang membuat jaring di mulut goa dan burung yang bertelur di dekatnya. Meskipun tidak disebutkan dalam hadis sahih, ini banyak dikuatkan dalam riwayat sirah. Selama 3 hari itu, Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar, secara diam-diam mengantarkan makanan. Sedangkan Abdullah bin Abu Bakar, putranya, turun ke Mekah setiap hari untuk mendengar berita terbaru dan menyampaikannya kepada ayah dan Rasulullah di malam hari. Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar, ikut membantu membawa kambing ke goa agar mereka bisa minum susu dan jejak kaki mereka tertutup oleh jejak kambing. 3 hari kemudian, ketika pengejaran mulai reda dan jalur ke utara dinilai aman, mereka keluar dari Goa Sur dan memulai perjalanan ke Madinah bersama Abdullah bin Uraikid, pemandu jalan non-muslim yang dikenal amanah. Setelah menempuh perjalanan panjang dan berbahaya selama kurang lebih 8 hari, melewati gurun, bebatuan, dan malam-malam tanpa jaminan keselamatan, Rasulullah dan Abu Bakar Asy-Siddiq akhirnya tiba di pinggiran Yatsrib, kota yang kelak akan dipanggil sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka singgah terlebih dahulu di Quba, sebuah daerah di luar pusat kota, dan tinggal di rumah Kulsum bin Al-Hadim, seorang tokoh dari suku Amr bin Auf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana selama beberapa hari, menunggu para sahabat muhajirin yang datang belakangan, serta menyusun persiapan untuk masuk ke pusat kota. Pada hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke pusat Madinah. Saat itu, orang-orang Ansor, yaitu laki-laki, wanita, dan anak-anak, berbaris di sepanjang jalan menyambut beliau dengan wajah yang dipenuhi harap dan cinta. Mereka tidak pernah melihat Rasulullah sebelumnya, tapi mereka telah mendengar kabarnya. Mereka telah berbaiat padanya
dan mereka siap mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, belum pernah aku melihat kaum Ansar segembira seperti saat mereka melihat Rasulullah tiba di Madinah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Namun dalam keramaian itu, banyak yang awalnya keliru membedakan Nabi dengan Abu Bakar. Keduanya berjalan bersama, dan Nabi menundukkan kepala karena terik matahari, sedangkan Abu Bakar berdiri meneduhinya dengan selendangnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Salam yang kemudian masuk Islam, ia berkata, ketika Rasulullah tiba di Madinah, orang-orang keluar menyambutnya. Aku berada di antara mereka. Ketika aku melihat wajah beliau, aku langsung tahu wajah ini bukan wajah pendusta. Sesampainya di pusat kota, unta Rasulullah berhenti di tanah milik dua anak yatim dari Bani Najjar. Beliau memutuskan untuk tinggal di situ dan mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat kehidupan Islam. Abu Bakar Asy-Syiddiq tidak memisahkan diri dari Rasulullah. Beliau ikut dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu dari pemetaan kota, pembangunan masjid, penataan kaum muhajirin, hingga pengaturan sistem hidup bersama kaum Ansor. Ketika Rasulullah mulai mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansor, Abu Bakar Asy-Syiddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Sa'id dari suku Hadzraj. Tapi Abu Bakar tidak memanfaatkan persaudaraan itu untuk kepentingan pribadi. Beliau segera menyewa rumah kecil dan mulai berdagang kembali agar tetap mandiri. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat bahwa Abu Bakar berdagang kain di Madinah seperti beliau berdagang di Mekah. Ia memulai dari nol meski sebelumnya telah meninggalkan hartanya di Mekah. Namun, peran Abu Bakar di Madinah bukan hanya sebagai sahabat pribadi Rasulullah atau pedagang. Beliau segera berperan sebagai tokoh moral, penasihat, dan penopang keputusan-keputusan besar. Setiap kali Rasulullah menggelar musyawarah, Abu Bakar selalu dipanggil terlebih dahulu. Ketika umat Islam mulai menata kehidupan dari hukum warisan, pernikahan, hak tetangga, hingga strategi militer, Abu Bakar ada di sisi Nabi. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, jika Rasulullah duduk bersama para sahabat, maka Abu Bakar dan Umar duduk paling dekat. Hadis riwayat Muslim. Beliau tidak mengambil alih, tapi beliau mendukung penuh jalannya kenabian tanpa celah. Beliau tidak memaksakan pendapat, tapi ketika diminta, beliau berbicara tenang dan penuh pertimbangan. Ketika azan pertama kali disyariatkan dan Rasulullah membangun sholat jemaah secara konsisten di masjid, Abu Bakar selalu berada di shaf pertama. Beliau menjadi panutan dalam ketepatan waktu, kekhusyuan, dan akhlak jemaah. Beliau tidak pernah terlambat, tidak pernah melewatkan takbir pertama, dan tidak pernah menonjolkan diri. Sikapnya membuat para sahabat baru, baik dari Ansor maupun Muhajirin, menghormatinya tanpa diperintah. Beliau menjadi pemersatu diam-diam, bukan karena kedudukan, tapi karena integritasnya yang tidak berubah sejak di Mekah. Ketika kaum Ansor dan Muhajirin mulai menyatu dan umat Islam menjadi satu tubuh, Abu Bakar tidak menampilkan diri sebagai sahabat utama atau teman hijrah Nabi. Beliau bekerja di balik layar, mendorong umat ini tumbuh tanpa menciptakan sekat-sekat baru. Rasulullah tahu hal itu, dan beliau sering menyebutnya dalam berbagai kesempatan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad, Nabi berkata, "Orang yang paling berhak bersamaku dalam persahabatan dan dalam harta adalah Abu Bakar." Hadis riwayat Tirmidzi. Di Mekah, Abu Bakar berdiri ketika umat Islam dibungkam.
Di Gua Sur, beliau berdiri ketika bahaya mengintai dari setiap sudut. Dan di Madinah, beliau berdiri kembali sebagai tulang punggung masyarakat Islam yang sedang dibangun dari pondasi paling dasar. Beliau tidak hanya ikut dalam perjalanan Rasulullah, beliau ikut dalam setiap fase perubahan besar umat ini. Beliau tidak mencari pengaruh, tapi pengaruh datang kepadanya karena kejujurannya. Dan Madinah mengenal siapa Abu Bakar As-Siddiq sejak hari pertama. Tidak dengan foto, tapi dengan pengabdian diam-diam yang tidak pernah berhenti. Akhir dari hijrah bukan hanya tentang tibanya Nabi di Madinah, tapi tentang bagaimana orang-orang yang paling dekat dengannya mengemban tanggung jawab besar untuk menjadikan masyarakat Islam hidup dengan nilai, struktur, dan kekuatan moral. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah salah satu tiangnya. Itulah kisah Abu Bakar dari lahir hingga hijrah, perjalanan agung seorang sahabat mulia yang Allah takdirkan menjadi teman setia Rasulullah dalam suka dan duka. Sejak masa mudanya, Abu Bakar dikenal sebagai pribadi yang jujur, bijak, dan terhormat. Ketika Islam datang, beliau termasuk yang pertama beriman tanpa ragu dan tanpa syarat. Dengan harta, tenaga, dan jiwanya, beliau mendukung dakwah Rasulullah hingga ke titik paling genting, yaitu hijrah menuju Madinah. Dalam sunyi malam Gua Sur, di antara bisikan bahaya dan harapan, namanya terukir sebagai simbol keberanian dan keimanan sejati. Semoga dari kisah ini kita bisa belajar arti kesetiaan dalam iman, ketulusan dalam berjuang, dan keberanian untuk meninggalkan segalanya demi Allah dan Rasul-Nya. Sebab sejarah bukan sekedar cerita, tetapi cermin untuk meneladani, agar kita pun bisa menjadi bagian dari orang-orang yang Allah ridhoi. Amin, amin ya robbal alamin. Dan semoga kisah ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kebaikan dalam penyampaian ini, maka itu semata-mata datang dari Allah. Dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.